warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas video makalah kelompok saya yang bertema manajemen sumber dampak dan strategi dalam mengatasi konflik. Baik, kita mulai dari pendahuluan bahwa konflik adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, termasuk dalam organisasi. Konflik muncul karena adanya perbedaan pendapat, tujuan, nilai, maupun persepsi antara individu atau kelompok. Walaupun sering dianggap sebagai masalah, konflik sebenarnya bisa membawa dampak positif jika dikelola dengan tepat. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang pertama, pengertian manajemen konflik. Manajemen konflik adalah proses mengatur, menangani, dan menyelesaikan konflik melalui serangkaian aksi dan reaksi dari pihak yang terlibat, termasuk pihak luar. Inti dari manajemen konflik ini adalah komunikasi, karena sebagian besar konflik terjadi akibat komunikasi yang tidak efektif. Adapun 3 pandangan tentang konflik dalam organisasi. Yang pertama, pandangan tradisional. Konflik itu buruk, merugikan, dan harus dihindari. Yang kedua, pandangan hubungan manusia. Konflik wajar dan tidak bisa dihindari. Konflik bisa bermanfaat jika dikelola. Yang ketiga, pendekatan interaksionis. Konflik perlu didukung pada tingkat tertentu agar organisasi tetap kreatif dan inovatif. Pembahasan yang kedua yaitu faktor penyebab konflik. Beberapa penyebab umum konflik dalam organisasi antara lain: 1. Komunikasi yang buruk seperti pesan yang tidak jelas atau salah paham. Yang kedua, perbedaan kepribadian dan cara pandang antar anggota organisasi. Ketiga, perasaan dirugikan ketika salah satu pihak merasa diperlakukan tidak adil. Keempat, pembagian sumber daya yang tidak merata seperti uang, waktu, atau fasilitas. Yang kelima, masalah status ketika suatu kelompok merasa posisinya lebih penting atau terancam. Yang keenam, ketergantungan antar tim di mana kesalahan satu tim mempengaruhi tim lainnya. Pembahasan yang ketiga, dampak konflik dan negatif konflik. Konflik memiliki 2 sisi, yaitu fungsional atau positif dan disfungsional atau negatif. Dampak positifnya, yang pertama, membantu individu atau kelompok melakukan koreksi diri. Yang kedua, meningkatkan pemahaman dan cara pandang yang lebih luas. Yang ketiga, memperbaiki hubungan kinerja karena pihak yang berkonflik menjadi lebih berhati-hati dan menghargai orang lain. Yang keempat, memunculkan solusi yang lebih baik karena sebagai pendapat muncul dalam proses penyelesaian masalah. Kemudian dampak negatifnya, yang pertama, menghambat kerja antara kerja sama anggota tim. Yang kedua, menimbulkan emosi negatif seperti marah dan sensitif. Yang ketiga, menurunkan produktivitas serta kualitas pekerja. Yang keempat, memunculkan sikap saling menjatuhkan antar pihak. Pembahasan yang terakhir yaitu strategi mengatasi konflik. Menurut Stefanin, ada 5 langkah penting untuk mengatasi konflik secara efektif. Yang pertama, mengenali masalah dan kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal. Yang kedua, mendiagnosis konflik dengan memahami siapa yang terlibat, apa penyebabnya, dan apa dampaknya. Yang ketiga, menentukan solusi bersama dengan mengumpulkan masukan dari semua pihak terkait memilih solusi terbaik. Keempat, melaksanakan solusi dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangannya. Yang kelima, evaluasi.
untuk memastikan solusi berhasil dan memperbaiki strategi jika masalah muncul lagi. Jadi kesimpulannya, konflik adalah bagian alami dari setiap organisasi. Konflik bisa berdampak negatif jika dibiarkan, namun bisa menjadi sumber perubahan dan meningkatkan produktivitas jika dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi setiap organisasi untuk memahami penyebab konflik, dampaknya, dan strategi mengatasinya agar tercipta lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Sekian presentasi video saya. Bila ada salah kata atau kurang paham dalam menjelaskan materi, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.